Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjelaskan tentang energi listrik dan medan magnet, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajrin Nasrubandung, absen 8 dari kelas Teknik Listrik 1B. Dan ini teman saya. Saya Daniel Fitko Permana, absen 7 dari kelas Teknik Listrik 1B. Dan di sini ada teman saya satu lagi, dia tidak bisa berangkat karena sedang sakit. Dia bernama Hanif, absen 9, kelas TEL 1B. Jadi dia itu mencarikan video tentang animasi listrik dan medan magnet. Jadi dia menyuruh kita untuk uh, mempresentasikannya. Dan setelah ini kita akan menjelaskan tentang energi listrik dan medan magnet. Oke, sebelum masuk ke listrik lebih dalam, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang sejarah ditemukannya listrik terlebih dahulu. Begini sejarahnya menurut Tribun Jogja. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal. Jadi listrik pertama kali itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Thales, ilmuwan yang bernama Thales. Dia itu seorang cendekiawan asal Yunani yang meneliti tentang listrik itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia Jadi pertama kali mengetahui listrik karena mengetahui listrik itu dari mengamati batu ember yang digosokkan ke kain wol, dan batu ember itu akan menarik benda ringan di dekatnya, kata si Thales. di batu ember yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Kejadian tersebut adalah contoh listrik statis. Namun, dari sini tuh dijelaskan bahwa fenomena itu disebut dengan listrik statis atau listrik DC. Tapi saat itu Thales belum tahu apa itu listrik DC. Jadinya akan dilanjutkan oleh ilmuwan lain pada tahun berikutnya. Pada saat itu dia berikan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan. Nah, lalu penelitian selanjutnya itu dilakukan pada tahun 1773 oleh ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert. Dia itu berhasil menemukan listrik. Ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik ini itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani atau Yunani elektron, yang berarti batu ember. Diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu ember. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti lebih lanjut tentang listrik dan magnet. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Dufay pada tahun 1000. Nah, ini ada orang ketiga lagi yang meneliti listrik adalah Charles Dufay pada tahun 1739. Ia berasal dari Prancis. Hasil penelitiannya Charles itu bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. 739. Ia berasal dari Perancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya, salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dan peneliti ini yang keempat bernama Benjamin Franklin dari Amerika. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Dia itu pada tahun 1752 melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikan api kecil. Percikan tersebut mengenai dan kata si Tribun ini, petir-petir tadi itu menyambar besi-besi kecil yang diikatkan ke tali senarnya. Jadi petir-petir itu menyambar besi yang kecil di senar, lalu listrik itu mengalir ke tangannya si Benjamin Franklin atau nitrum tangannya. Oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. Namun pertanyaannya, bagaimana listrik tersebut dapat digunakan dengan aman untuk menerangi rumah? Tahun 1800-an, para peneliti katanya pada saat itu belum tahu cara yang aman untuk memanfaatkan listrik untuk penerangan rumah. Jadinya dilanjutkan
penelitian selanjutnya pada tahun 1800-an. Masih kesulitan untuk Tapi para membuat sumber peneliti belum listrik. bisa Pada di tahun tahun 1800. 1800, penelitian dilanjutkan oleh Dan setelah Alessandro Volta, beberapa tahun pada tahun 1800 akhirnya penelitian dilanjutkan lagi oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan zinc dan tembaga. Dan eksperimennya itu Volta menyebabkan besi ke larutan garam atau reaksi kimia Pada kedua ujung kertas tersebut, ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik. Inilah awal mula penemuan sel listrik. Jadi itu Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai DC. Jadinya dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik, Volta berhasil membuat baterai sebagai sumber listrik. Karena penemuannya yang luar biasa, namanya diabadikan dalam satuan volt untuk mengukur perbedaan tegangan. Katanya karena dia itu sudah menciptakan baterai, si Volta, jadinya itu namanya diabadikan sebagai salah satu satuan tegangan atau volt. Listrik. Selanjutnya, pada tahun 1831, setelah 1800 oleh Volta dilanjutkan lagi penelitiannya oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang menemukan Faraday itu berasal dari Inggris. Ia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat kawat tembaga. bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dekat dengan kawat tembaga. Ini merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini dan ini juga merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini tersusun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik atau motor listrik. Susun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik atau motor listrik. Generator listrik adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator listrik itu alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu ada juga penjelasan tentang motor listrik. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak, itu motor listrik. Inilah sejarah penemuan listrik sebelum mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti saat ini. Jadi inilah video tentang sejarah listrik. Tentang sejarah listrik sebelum masuk ke sel listrik lebih dalam, maka dilakukan juga sejarahnya terlebih dahulu. Oke, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang energi listrik lebih dalam. Jadi sebelum masuk, definisi listrik itu suatu tenaga yang tak dapat dilihat, tetapi akibat yang ditimbulkannya dapat dirasakan, seperti cahaya, gerakan, panas, dan lain-lain. Oke, mari kita simak animasinya. A positive charge or a negative charge. Jadi sebelum listrik dihasilkan itu terdapat partikel-partikel. Nah, partikel ini ada dua. Yang satu ada partikel positif dan yang satu ada partikel negatif. Yang positif proton dan yang negatif elektron. Particles with the same charge repel one another. Particles with opposite charges attract one another. Jadi partikel yang bermuatannya sama itu akan saling tolak menolak. Sedangkan partikel yang berbeda, muatannya itu akan saling menarik satu sama lain. This is because charged particles create electric fields. Dan itu terjadi karena partikel-partikel ini menghasilkan medan elektrik atau electric fields. And electric fields exert a force on charged particles. Dan medan listrik ini mendorong partikel atau charge itu memberi energi kepada partikelnya untuk bergerak.
is an electric field between 2 points. Nah, ketika ada medan listrik di antara dua titik itu, maka akan terjadi tegangan. We say that there is a voltage between them. Kenapa dia dapat mengalir? Karena listrik itu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah atau beda potensial. Voltage can be thought of as the height of a mountain. Di sini dijelaskan bahwa tegangan itu dapat dianimasikan atau dicontohkan pada sebuah gunung dengan batu yang jatuh dari ketinggian. Rocks at higher elevations can do more damage. Jadi tegangan itu berlaku sama dengan batu yang jatuh. Jika batunya jatuh dari ketinggian paling tinggi itu akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Kalau batu yang jatuh dari tebing yang rendah maka dampaknya akan lebih sedikit ketimbang dari batu yang jatuh dari gunung yang sangat tinggi. The same is true with voltage. Jadi listrik juga sama tadi, diibaratkan dengan sebuah gunung. Jadi semakin tinggi tegangannya itu dampaknya akan semakin bisa dirasakan oleh tubuh kita. Sedangkan jika tegangannya lebih kecil maka efeknya tidak sebesar dari tegangan yang lebih besar. The height of the mountain tells you the energy of each falling rock. Ketinggian gunung itu memberitahu kita energi tentang jatuhnya batu itu. The to- Oke, lanjut. total power is the height of the Dan mountain kekuatan times the totalnya number itu of falling ketinggian rocks. gunung dikalikan jumlah batu yang jatuh per detik. Similarly, the voltage is the energy of each charged particle. Demikian pula, tegangan adalah energi dari setiap partikel yang bermuatan. The total power is the voltage times the number Daya itu pengertiannya adalah tegangan dikalikan dengan jumlah partikel per detik. Daya. of particles. The number of particles is called the current. Jadi jumlah partikel yang jatuh atau mengalir setiap detiknya itu arus. In a circuit, the charged particles flow through wire. Nah, di animasi itu menjelaskan bahwa sebuah arus atau tegangan itu mengalir pada sebuah kabel atau kawat tembaga. Jadi si tegangan ini mengalir lewat kawat tembaga, dan jika kawat tembaganya putus maka otomatis arus dan tegangan itu akan berhenti mengalir. If the wire Kabel is itu cut, putus, arus the berhenti current mengalir. stops flowing. Dan All wires have charge. pada animasi ini tuh menunjukkan tentang rangkaian lampu seri. Semua kabel di rangkaian ini memiliki partikel bermuatan di dalamnya. Particles in them. A battery creates an electric field which Lalu pushes itu the charge. jika baterai diletakkan pada rangkaiannya, baterai menciptakan medan listrik yang mendorong partikel-partikel bermuatan pada kabel-kabel atau kawat tembaganya. Particles along. Jadi dia itu bisa bergerak partikelnya dan menghasilkan arus listrik DC. Nah, di video ini arus atau tegangan berhenti mengalir karena ada salah satu bola lampu yang mati, jadinya rangkaiannya terputus atau ngetrip. With this setup, if one light bulb breaks, all the lights turn off. Dengan seri ini maka jika ada rangkaian satu yang mati, maka lampu lain akan ikut mati semua. Untuk menghindarinya maka menggunakan rangkaian paralel.
light bulb breaks, Jika menggunakan rangkaian paralel, jika ada satu bola lampu rusak, maka lampu lainnya tetap menyala. the other lights stay on. More batteries will give more voltage. Dan pada animasi ini dapat disimpulkan semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan memberi lebih banyak tegangan. This will cause more current to flow, and the lights will be brighter. Dan ini akan menyebabkan lebih banyak arus yang mengalir dari kawat tembaganya dan lampu akan menyala lebih terang. Tetapi jika baterainya dikurangi, maka arus yang mengalir akan semakin sedikit dan nyala lampunya akan menjadi redup. The batteries do not create the charged Jadi particles. baterai itu tidak membuat partikel The bermuatan. batteries only create an electric field which Baterai itu hanya mendorong partikel bermuatan agar mengalir dari kawat tembaganya mengalir ke lampu-lampu. pushes the charged particles along. All charged particles create electric fields. Jadi sesuai yang dijelaskan di awal-awal, semua partikel bermuatan itu menciptakan medan listrik atau electric fields. However, Oke, sebelum beralih ke selanjutnya atau medan magnet, di sini saya akan menjelaskan tentang elektron secara singkat. Jadi elektron itu suatu atom disebut seimbang atau balance bila mempunyai elektron yang sama dengan jumlah proton. Atom bermuatan negatif bila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Jadi dalam inti atom proton terlalu kuat sehingga tidak bisa bergerak. Tetapi jika ditambah kekuatan, elektron bisa melepaskan diri dari orbitnya dan bergerak bebas kemanapun. Proses terlepasnya elektron dari orbit akan menimbulkan listrik. Jadi itulah kenapa listrik bisa dihasilkan, karena proses terlepasnya elektron akibat tambahan energi dan akhirnya elektron itu terlepas dari orbit lalu akan menimbulkan listrik. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang medan magnet. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dan menjelaskan apa itu magnet. Magnet adalah suatu benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus, teman-teman. Nah, kata magnet sendiri ternyata diambil dari bahasa Yunani yang berjulukan magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesitan. Nah, teman-teman, ternyata orang yang pertama menemukan magnet adalah William Gilbert. Nah, William Gilbert ini adalah seorang pelopor penelitian tentang magnet yang terkenal pada masa Ratu Elizabeth pertama, teman-teman. Dan ternyata dia juga dikenal dengan sebutan bapak ilmu listrik dan ilmunya magnet. Nah, medan magnet memberikan gaya hanya pada partikel bermuatan bergerak lainnya. Ketika suatu bahan memiliki banyak partikel bermuatan berputar ke arah yang sama, kita menyebutnya magnet. Kita menyebut salah satu ujung magnet kutub utara dan ujung magnet kutub selatan. Nah, tidak semua benda yang didekatkan dengan magnet akan ditarik oleh magnet. Oleh karena itu, sifat kemagnetan benda dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik secara kuat oleh magnet. Terus paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang resultan medan atomis atom
atau molekulnya tidak nol, dan dia magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, semua partikel bermuatan menciptakan medan listrik, dan medan listrik mengerahkan kekuatan pada partikel bermuatan. Hanya partikel bermuatan yang bergerak dan menciptakan medan magnet. Sekian dari saya menjelaskan tentang magnet. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan yang lainnya. Terima kasih. Dan ini penjelasan yang kita ketahui tentang energi listrik dan magnet. Saya Fajri Surbaningrum dari kelas TL 1B, Dan saya Daniel Fitko Permana dari kelas TL 1B pamit undur diri. Terima kasih.